Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita mohon perlindungan agar kita selalu sehat dan dijauhi dari malapetaka yang ada di muka bumi ini. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pecinta karya sastra yang saya hormati, baik itu guru, siswa yang lagi belajar, dan para mahasiswa, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membincangkan persoalan membaca puisi. Bicara tentang membaca puisi ini berkaitan sebetulnya bukanlah masuk ranah sastra, tapi dia masuk ranah teater. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam membaca puisi ini kita sifatnya bukan produktif. Bahasanya atau kegiatan sastra kita itu pasif. Berarti kita dalam posisi pasif, hanya menikmati. Nah, cara menikmati itu salah satu diantaranya adalah dengan membacakan. Dan kita bukan hanya menikmati untuk diri sendiri, tetapi juga menikmati, membagikan kenikmatan itu untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Ya penonton, yang menonton kita membaca puisi. Nah, membaca puisi yang saya masukkan ini adalah yang terkenal, namanya poetry reading. Saya jelaskan dulu. Pada awalnya orang menikmati puisi itu zamannya istilah sanjak populer dalam masyarakat kita ini. Orang mengenal namanya deklamasi. Puisi itu dihafal lalu dipentaskan. Jadi setiap orang yang ingin membaca puisi itu dihafal di luar kepala. Lalu diteatrikalkan membacanya. Hafalan itu diulang lagi. Namun perkembangan kemudian ketika Rendra pulang dari Amerika, membawa pengaruh yang besar, orang mulai mengenal namanya poetry reading. Artinya membaca puisi, betul-betul membaca, betul-betul orang membawa teks. Jadi tidak perlu dihafal lagi. Nah, tentu saja dampak dari membaca puisi itu bahwa ada faktor yang membuat keuntungan orang membaca puisi, yaitu faktor kesalahan. Karena tidak perlu ada hafalan, kecuali penglihatannya atau perasaannya yang gugup membuat ia salah membaca teks. Nah, ini yang jadi persoalan bagi guru untuk mengajarkan ke siswanya atau bagi dosen yang mengajarkan ke mahasiswanya atau bagi calon-calon guru yang lagi PPL atau PLP sekarang namanya. Langkah-langkah apa saja yang akan ditempuh untuk mengajarkan membaca puisi itu? Membaca puisi ini tentu yang pertama sekali langkahnya adalah bagaimana kita membaca, memahami, menginterpretasi teks itu dulu. Jadi kita dapat gambaran suasana apa yang diinginkan oleh teks puisi. Membaca ini bisa saja dengan cara kita menelaah kata-kata yang
bermakna konotasi. Kemudian diksi-diksi yang menurut kita perlu dipahami yang membangun gaya bahasa yang ada dalam teks itu. Dapat juga kita lakukan dengan cara paraparase, menguraikan menjadi lebih terang benderang apa yang dimaksud oleh penyair. Nah, apabila kita sudah baca suasana yang diinginkan oleh teks puisi, nah barulah kita mencoba menyesuaikan bahasa teks itu menjadi bahasa lisan. Kita praktekkan dulu supaya ketika kita memberikan intonasi itu dengan, kalau dalam teater dikatakan ketika kita ingin memberikan isi, kita tahu suasana yang dimintanya, suasana hati, suasana sedihkah, suasana marahkah, sehingga kita bisa mengekspresikan dengan mimik kita dan wajah kita. Itu harus kita lakukan sebelum kita latihan membaca puisi di atas pentas atau di depan umum. Tentu setelah itu, kalau kita sudah dapat suasana seperti itu, kita mulai membacakannya dengan menyempurnakan vokal. Bagi yang pernah latihan teater dasar, tahu bagaimana latihan vokal, sehingga setiap kata kita dapat ucapkan dengan jelas. Setiap kalimat kita bisa ucapkan dengan jelas. Lalu kita latihan memberi isi dengan bersuara, artinya kita dapat memberikan intonasi di mana dinamik, mana tempo, di mana nada, mana dipercepat, mana diperlambat, itu intonasi tempo. Kemudian mana yang diperkuat, mana yang diperlembut, itu intonasi dinamik. Begitu juga turun rendahnya, nadanya. Saudara-saudara sekalian, kalau hal itu sudah kita lakukan, kalau perlu kita rekam. Sekarang alat rekam itu sudah canggih. Dengan HP bisa kita rekam, dengan kamera HP. Tidak hanya intonasi, ekspresi kita juga dapat kita rekam. Nah, baru kita ajak teman-teman berdiskusi. Kalau guru ajak siswa berdiskusi, kira-kira sudah tepat atau belum? Sudah dapat kita memberikan jiwanya pada puisi itu? Kalau sudah, tinggal lagi persoalan tampil, teatrikalnya. Seorang pembaca puisi, saudara sekalian, ketika mau tampil, kita santai dulu. Posisi berdiri kita santai dulu. Lihat posisi yang nyaman bagi kita berdiri dan enak dipandang mata. Jangan sampai kita berdiri menumpukan badan pada kaki sebelah. Misalnya kita menumpukan ke kaki kanan atau ke kaki kiri. Nah, itu yang posisi pertama. Yang kedua, kita mulai menguasai medan, menguasai penonton. Dengan cara kita menatap semua penonton, artinya suasana. Kemudian kita tarik napas minimal 3 detik untuk menstabilkan perasaan kita supaya tidak gugup.
tenang, barulah kita lihat teks. Perlahan kita lihat teks dan kita cermati betul apa yang kita ucapkan. Sedapat mungkin, karena teks itu sudah sering kita baca, artinya bukan berarti baru kita baca. Ketika mementas, kita sudah tahu gambaran teks itu dan apa isi teks itu. Nah, barulah kita mulai membaca. Ada yang menggunakan membaca judul saja sudah berubah. Ada yang mengatakan judul itu hanya sekedar informasi berita. Ya, misalnya begini. Hari ini saya membaca saja aku, goresan pena Khairul Anwar. Tapi ada juga yang mengatakan begini. Aku, Khairul Anwar. Nah, gimana enaknya membaca itu? Anda pilih yang mana? Kalau dari sana Anda mulai memilih isi, silahkan. Tapi kalau Anda judul itu Anda anggap itu bukan bagian yang harus diberikan isinya, karena informasi judul itu, ya kita nggak perlu memberikan emosi seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pecinta sastra yang saya hormati. Nah, kemudian ada mimik. Ini menarik nih. Karena ini membaca puisi ini kategorinya dalam teater namanya monolog. Kita sendiri monolog. Berarti kita mulai memasukkan jiwa sekaligus raut muka kita. Mungkin ada gerak-gerak mimik yang diperlukan, gerak tangan. Bahkan orang memperhatikan gerak mulut kita, tatapan mata kita. Nah, apa yang mau kita lakukan? Mimik itu ada 3 cara. Yang pertama, kita bergerak dulu. Jadi kita mulai sepertinya kita membawa orang menonton kita untuk menikmati apa yang mau kita ucapkan. Jadi dari gerak mulut saja kita udah mulai bergerak dulu, tapi kita tahan sekian detik baru kita berucap. Kalau kita menentukan gerak tangan, kita gerak dulu tangan sekian detik, bukan sekian menit ya. Jadi gerak dulu baru kita ucapkan, sehingga perhatian orang sudah mulai terpengaruh dengan gerakan kita, dengan mimik yang kita tampilkan. Kemudian selanjutnya apa? Ya kita baru berucap. Tapi ada teknik kedua. Kita langsung memberikan gerak dengan ucapan serentak. Tentu ini sebetulnya harus kita dapat meyakinkan hal ini sudah bisa kita menguasai medan, sudah bisa kita menguasai penonton. Sehingga ketika itu penonton tidak lagi kita pancing personanya kepada kita, karena kita sudah bangun. Bisa saja misalnya dengan suasana, dengan intonasi yang bombastis. Tiba-tiba kita menggunakan nada dinamik. Nah, ada lagi yang ketiga, kita berucap dulu baru gerak. Juga sama dengan yang pertama, jaraknya itu tidak lama. Saudara-saudara sekalian, itu teknik kita berbicara, membaca. Lalu posisi kita berdiri tadi, saya katakan, berdirilah dengan nyaman. Nyaman kita berdiri dan nyaman dilihat oleh orang. Dan lakukanlah gerak mimik yang wajar, yang tidak berlebihan. Kalau berlebihan kategorinya overacting. Dan beri kesempatan orang
menikmati saja kita. Ucapan kita. Kita ini seorang yang berlaku sebagai stimulus, yang memberikan rangsangan pada penonton. Bagaimana komunikasi kita dengan penonton? Nah, penonton itu kita lihat dari respon. Dia sebagai respon. Kita memberi stimulus, dia memberi respon. Kalau hal ini tidak terjadi, maka gagallah kita membaca sajak. Kenapa? Membaca sajak itu atau membaca puisi itu tujuannya adalah bagaimana kita menyampaikan pesan yang ada pada puisi itu. Sehingga pesan itu dapat ditangkap oleh orang yang pasif hanya dengan mendengar kita membaca atau dengan menonton kita membaca. Akan tetapi kita sebagai stimulus, ketika kita membaca orang tidak memperhatikan, berarti gagal kita menyampaikan pesan itu. Kalau penonton itu cuma cuek, bagaimana kita tahu? Ya kita harus pandai membaca suasana. Sambil membaca, kita membaca puisi, kita juga membaca suasana. Lawan komunikasi kita itu adalah penonton, meskipun dia pasif. Memang ini latihannya berat. Harusnya kita mulai latihan dari skala kecil, beberapa orang penonton. Baru ke tahap berikutnya. Semakin besar semakin bagus. Dan kita lihat apakah penonton itu betul-betul memperhatikan kita. Kalau suasananya ribut berarti sudah ada tanda-tanda bahwa kita tuh gagal membaca. Beda halnya kalau kita lomba. Sudah ada yang menonton itu adalah juri. Kita tidak peduli orang menonton atau tidak, kecuali dewan juri. Karena itu dinilai oleh dewan juri, angka-angkanya. Tentu dewan juri itu akan memperhatikan pada kita. Itu pun kita membaca, kita memperhatikan dewan juri. Bukan memelototi dewan juri, tapi penglihatan kita juga sekilas melihat apakah dewan juri itu terpesona dengan sajak kita, dengan bacaan kita. Nah, lalu apa yang dinilai oleh dewan juri? Yang jelas, yang pertama itu adalah vokalnya. Yang kedua, penghayatan yang tadi kita katakan di awal. Bagaimana dia menghayati puisi itu. Penghayatan itu dapat tercapai kalau kita tahu isi puisinya. Dengan kita membaca, kita memparafrasikan, mendeskripsikan isi puisi itu. Itu langkah kita menghayatinya. Yang ketiga, kita tidak overacting, berlebihan gaya namanya. Jadi betul-betul gestur tubuh kita, mimik kita itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan dari teks itu. Ini yang perlu diperhatikan, saudara sekalian. Nah, kalau seandainya seorang guru ingin melatihkan, kalau seandainya di kelas kita ingin melatihkan, bisa dengan cara melakukan penilaian yang sederhana. Misalnya penonton itu kita lakukan dia sebagai penikmat dan sekaligus sebagai penilai, dewan jurinya. Dia bisa men-skor kira-kira apa dapatnya. Lalu dia bisa memberikan komentar, masukannya. Itu yang kita lakukan. Itu yang kita lakukan supaya ada koreksi bagi yang membaca. Apa saja? Tentu bagian-bagian yang biasa dijadikan penilaian bagi dewan juri. Kita silahkan, mungkin ada 5 siswa atau mahasiswa yang menonton, lalu nanti mereka berikan masukan. Nah, langkah-langkah ini tentu harus lebih dilengkap lagi kalau Anda menggunakan referensi,
melihat atau menonton di YouTube bagaimana orang membaca puisi. Menambah wawasan Anda. Mungkin penjelasan saya hanya untuk Anda nikmati, tapi dengan Anda membaca, menonton video-video yang ada di YouTube, banyak sekali orang baca puisi. Apakah itu penyair, apakah itu cuma seorang pembaca puisi, seorang deklamator. Nah, ini yang menambah pengetahuan kita. Coba diperhatikan bagaimana vokalnya, bagaimana dia memainkan intonasi, tempo, dinamik nada, lalu bagaimana gestur tubuhnya, bahkan gerak, unsur-unsur teatrikalnya. Memang kalau kita melihat di sebuah pementasan ada faktor lain yang mendukung, yaitu faktor sound system. Kita bagus membaca kalau faktor sound systemnya itu tatana setnya itu kurang bagus, juga hasilnya akan jelek. Tapi kalau sound systemnya bisa mengepung speakernya, suara-suaranya itu bisa ditata, bisa di mana sudut orang bisa mendengar dengan volume yang mencukupi. Biasanya dari awal mulanya orang akan memperhatikan kita membaca. Tinggal lagi, atau kita bisa membangun komunikasi, tinggal lagi faktor kita mengendalikannya. Saudara sekalian, membaca saja itu sama dengan kita menebarkan jala. Jala itu ditebarkan, tapi pucuknya, pangkalnya jala itu, tali induknya jala itu kita pegang. Nah, kita tebarkan. Bagaimana kita membaca, semua lini itu bisa dengar, tapi itu pusatnya pada kita. Kitalah mengendalikannya. Kalau tebaran jala itu betul-betul bagus bentangannya, artinya suara kita bagus, dapat didengar oleh orang yang paling di belakang dari yang menonton kita. Apalagi vokal kita jelas, intonasi kita tepat. Nah, orang menonton juga mimik kita itu, teatrikal kita itu punya kekuatan. Yakinlah bahwa Anda akan mampu membaca puisi. Silakan mencoba.